Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutiah. Berita pertama, Ketua Bidang Hubungan Umat Partai Gelora Indonesia, Dr. Raihan Iskandar mengatakan polemik uang kuliah tunggal tidak akan terjadi apabila anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN seluruhnya dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal itu disampaikan anggota Komisi 10 DPR periode 2009 hingga 2014 ini dalam Gelora Talks edisi ke-130 yang bertajuk tema Polemik UKT, Suara Kampus dan Mimpi Indonesia Masa Depan yang ditayangkan secara langsung di kanal YouTube Gelora TV pada Rabu 29 Mei 2024 lalu yang juga dihadiri oleh Wakil Rektor Universitas Hasanuddin Makassar Profesor Subhan SSI PhD serta dimoderatori oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Deddy Miing Gumelar. Tapi ketika pemerintah sekarang sudah membagi kebijakan anggaran bahwa pendidikan dasar itu ke pemerintah kota dan kabupaten, pendidikan menengah ke provinsi, nah pendidikan tinggi ini ke pemerintah pusat. Jadi ini sekarang menjadi tantangan kebijakan pemerintah pusat bagaimana mengelola pendidikan tinggi ini sendiri. Makanya harus dibuat kebijakan mengembalikan kembali itu 20% buat dana pendidikan murni dana pendidikan. Berita berikutnya, Partai Gelora Indonesia kembali menerima kedatangan beberapa calon bupati untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. Berlangsung pada Minggu 26 Mei 2024, para calon bupati yang datang yakni calon Bupati Halmahera Timur, Muhammad Farel Aditama, calon Bupati Majene Sulawesi Barat Aris Munandar SSTP MM, dan calon Bupati Nduga Namia Gwijang GSPD MSI. Halo semuanya, nama saya Muhammad Farel Aditama, calon Bupati Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Semoga bisa menjadi pemimpin muda di masa depan. Fokus kita ada di 5 sektor. Pertama, pertambangan, pertanian, perkebunan, pendidikan, dan ekonomi. 5 sektor itu yang akan kita fokuskan untuk kemajuan Halmahera Timur. Karena apa? Karena yang saya inginkan adalah Halmahera Timur bisa menjadi kabupaten yang lebih memiliki daya saing, memiliki nilai jual, dan juga memiliki masyarakat yang lebih maju dan sejahtera ke depannya. Partai yang dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional yang kiranya sangat saya hormati. Walaupun saya tidak pernah secara langsung berdiskusi dengan mereka, tapi saya dapat melihat mereka melalui platform-platform sosial media dan juga media-media online lainnya. Di situ saya belajar mengenai figur mereka, ketokohan mereka, dan juga gagasan dan pola pikir mereka. Di situ juga saya percaya bahwa Partai Gelora ini partai yang akan bisa meluruskan atau menyeimbangkan Indonesia ke depannya. Saya pikir Partai Gelora ini partai yang memiliki visi misi yang dekat dengan saya juga. Maksudnya, jika nanti saya terpilih menjadi bupati di Halmahera Timur dan diusung oleh Partai Gelora, saya pikir kerjasama saya dengan Partai Gelora ini akan beriringan di 5 tahun ke depan. Di luar itu, makanya saya rasa visi misi dari Partai Gelora ini sangat mirip dengan saya, seperti saya sampaikan barusan. Saya harap Partai Gelora dapat bersama saya dari mulai 2024 sampai 2029 dan bahkan mungkin sampai masa-masa ke depannya. Harapan saya Partai Gelora bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, membina masyarakat dan juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peluang untuk apa? Peluang untuk bersuara, peluang untuk bertindak di mana mereka dapat bersama-sama bergabung ataupun bergotong royong untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik ataupun Indonesia emas. Karena saya rasa keberadaan Gelora di tengah-tengah ini dan juga bila berada di Kabupaten Halmahera Timur ini bisa mendorong kemajuan-kemajuan di sektor-sektor seperti perikanan, pertanian dan juga di sektor perekonomian. Saya
pernah membaca gagasan-gagasan dari tokoh-tokoh di Gelora seperti Pak Fahri Hamzah dan juga Pak Anies Mata. 3 sektor itu yang selalu diulas oleh mereka berdua, dan saya lihat kecocokan di kabupaten saya ini, Halmahera Timur, di 3 sektor yang saya sampaikan barusan sangatlah cocok, dan saya rasa jika 3 sektor itu dibawa juga di tingkat nasional akan sangat lebih baik. Tadi kan saya sudah jelaskan mengenai visi misi saya. Untuk visi misi saya ini saya bikin sendiri. Saya bikin sendiri karena pendidikan saya S1 dan S2 ini kan kita terbiasa untuk apa semuanya itu kita rancang dengan gagasan diri sendiri. Nah, untuk 100 hari program kerja saya nanti di Kabupaten Halmahera Timur, yang pertama yang pasti saya akan rekonsiliasi diri saya dan juga perangkat pemerintahan di kabupaten dengan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh tradisional, ataupun tokoh-tokoh politik yang ada di sana. Agar semua perjalanan kita dari mulai memimpin, insya Allah memimpin sampai dengan selesai, berjalan dengan lancar dan juga tidak terjadi keresahan di tengah-tengah masyarakat. Program kita yang kedua adalah kita akan ciptakan kartu Haltim Sehat dan juga kartu Haltim Pintar. Karena apa? 2 komponen itu yang akan mempercepat akselerasi dari visi misi saya yang utama tadi. Yang ketiga, kita juga akan tingkatkan rate dari penyerapan pekerja-pekerja yang ada di Halmahera Timur. Intinya, yang saya harapkan adalah para pemuda ataupun masyarakat di sana yang belum memiliki pekerjaan dapat segera diserap oleh pemerintah. Dalam artian, kita dapat bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di sana, yang berada di beberapa sektor. Dan yang terakhir, saya juga akan berusaha untuk meningkatkan kinerja dari pemerintahan, lebih produktif, lebih komunikatif, dan juga lebih transparansi. Intinya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, saya Aris Munandar, SSTPMM. Saat ini ingin mendaftar di Gelora Pusat sebagai calon bupati Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Dalam kontestasi Pilkada tahun 2024 ini, kami mengusung visi, yaitu Majene Maju dan Sejahtera. Dengan visi yang akan kami tuangkan ke dalam program yang khusus, terutama untuk pemberdayaan masyarakat dan program yang betul-betul mengena kepada masyarakat. Terima kasih. Pandangan saya terhadap Partai Gelora, sebelumnya saya menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ketum Gelora Pusat. Pandangan kami adalah Gelora adalah salah satu partai yang solid di lapangan, terus kami di Kabupaten Majene. Saya lihat program kerja Partai Gelora ini betul-betul juga merangkul kepada masyarakat. Alasan saya memilih Partai Gelora sebagai salah satu, mudah-mudahan nanti sebagai teman perjuangan, adalah kami melihat Partai Gelora ini adalah salah satu partai yang komitmen, ya, partai yang komitmen terhadap perjuangan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya kami yakin dengan bersamanya Gelora kami ini insya Allah akan memberikan nuansa baru masyarakat, yaitu nuansa untuk kesejahteraan dan suasana religi yang betul-betul akan meluas di Kabupaten Majene. Terima kasih. Harapan kami dari Kabupaten Majene untuk Partai Gelora, tentu saja kami ingin bersama-sama nanti jika terpilih akan mengembangkan Partai Gelora di Kabupaten Majene, khususnya Sulawesi Barat dan Indonesia pada umumnya. Karena kami yakin dengan niat baik ini, dengan bersama Gelora, karena kami tahu kader-kader Gelora di Majene ini sangat bagus, sehingga ini sangat perlu kita kembangkan bersama-sama. Semoga dengan bersama Partai Gelora ini sumber daya manusia semakin di Kabupaten Majene ini semakin tumbuh dan juga kesejahteraan semakin meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih pada kesempatan ini. Nama saya Nami Anggu Cangge, SPD MSI, calon Bupati Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, periode 2024-2029. Kemudian visi misi saya untuk membangun Kabupaten Duga 5 tahun ke depan, yaitu membangun visi saya, yaitu membangun pemerintahan yang tegas, bersih, dan berwibawa untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan sumber daya ekonomi, dengan mewujudkan Kabupaten Duga mandiri, Duga sehat, Duga sejahtera, Duga maju, dan Duga berbudaya. Ada 8 misi yang saya sudah tetapkan untuk membangun Kabupaten Duga ke depan. Yang pertama adalah Duga mandiri dalam memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, dan berdaya saing. Misi yang kedua adalah Duga mandiri dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia melalui
bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang ketiga adalah Duga mandiri dalam membangun ekonomi dengan memperdayakan masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan jasa dan pariwisata. Visi saya yang keempat, Duga mandiri dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, energi listrik, bandara, transportasi darat, laut, dan udara dengan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Misi saya yang Duga mandiri dalam membangun masyarakat Duga yang berbudaya serta memelihara dan melestarikan sejarah dan adat istiadat dan budaya asli untuk meningkatkan jati diri dan memperkokoh kepribadian masyarakat. Duga mandiri dalam membangun tata kelola pemerintahan dengan mewujudkan reformasi birokrasi untuk mewujudkan masyarakat Duga yang aman, tertib, dan damai melalui pelayanan publik yang prima. Kemudian, mengapa saya memilih Partai Gelora? Jadi saya didukung oleh beberapa partai politik, dan salah satu hal yang saya melihat Partai Gelora ini mempunyai visi misi yang sangat bagus, dan partai ini baru tetapi dia bisa berhasil merebut suara di kabupaten maupun suara di provinsi tahun ini, dan partai ini saya pilih untuk saya pakai untuk maju calon Bupati Kabupaten Duga 2024-2029, sehingga setelah saya mendapat dukungan dan tanggung jawab kepercayaan diberikan oleh Partai Gelora kepada saya, maka saya akan sungguh-sungguh membesarkan partai ini, menyiapkan kader-kader terbaik untuk anak bangsa ke depan, terutama generasi muda di Kabupaten Duga. Jadi pada kesempatan ini ada 8 partai yang mau mendukung saya. Ini Partai Gelora yang pertama kali memberikan surat tugas atau rekomendasi kepada saya, sehingga saya merasa bahwa ini satu kepercayaan yang luar biasa. Satu kepercayaan yang sangat luar biasa. Saya sangat memberikan apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Umum, Sekjen, Korwil Partai Gelora, dan para pimpinan dan seluruh anggota pengurus Partai Gelora yang sudah memberikan satu tanggung jawab besar kepada saya, dan saya akan menjaga kepercayaan ini dan akan menjalankan amanah tanggung jawab besar yang diberikan kepada saya. Untuk saya akan berjuang untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Duga ini, sehingga ke depan saya mendapat kepercayaan atau dukungan dari rakyat Kabupaten Duga, terpilih menjadi Bupati, maka saya terus akan membesarkan, memperhatikan semua kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Partai Gelora, baik di kabupaten, di provinsi, maupun juga di pusat, dan juga tetap akan komunikasi kerjasama untuk kemajuan daerah dan Provinsi Papua khususnya. Dan terima kasih, ini satu kesempatan yang sangat luar biasa, dan sesuai dengan visi misi yang saya sebutkan tadi, saya sudah jabarkan di dalam setiap bidang-bidang, dan itu akan saya lakukan. Ya, mungkin itu saja. Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dan juga pengurus pimpinan Partai Gelora yang luar biasa memberikan kepercayaan kepada saya. Dan saya tidak bisa membalas semua yang sedang lakukan untuk saya, terutama memberikan dukungan rekomendasi ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa partai politik yang mendukung saya ini, bukan hanya pada saat pemilu kada ini memberikan rekomendasi, tetapi pasti akan mendukung saya. Saya juga akan mengajak partai politik yang mengusung saya untuk kami akan bekerja bersama-sama, jalan bersama-sama, mengambil kebijakan, keputusan bersama-sama demi kemajuan dan kesejahteraan pembangunan di masyarakat di Kabupaten Duga. Itu sehingga saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya, dan Partai Gelora ini punya visi besar untuk kemajuan Indonesia ke depan, sehingga hari ini partai baru, tetapi
partai ini berani mengambil keputusan dan memberikan tanggung jawab pertama kali kepada saya, sehingga saya akan jaga partai kepercayaan ini, dan pengurus-pengurus yang ada di daerah saya akan libatkan mereka di dalam setiap kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan publik, dan juga setiap kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan itu juga saya akan libatkan di dalam kader-kader yang ada di dalam Partai Gelora. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Sekian Gelora News pekan ini, saya Bilkis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Gelora News setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.